Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-halimul karimul sattar Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar Wa ashkuruhu syukran man sarafa jawarihahu fi ta'ati rabbih Ana al-layli wa turafan nahar Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Syahadatan tunji qailuha minan nar Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh An-Nabiyul Mukhtar Salatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-adhar Wa qala ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha Wad'uhu khawfa wa tama'a Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Wa qala aidan Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini marilah kita senantiasa sebagaimana yang diperintahkan oleh para khatib bagi kita semuanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan kesempatan. Terlebih lagi nikmat di dalam kita berislam, beriman dan berihsan. Demikian pula marilah kita senantiasa bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengajak kepada jemaah sekalian untuk senantiasa mengingat dengan topik menjaga kesehatan dalam perspektif Islam di era digital. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia memberikan penjelasan tentang sehat atau kesehatan. Health is state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Bahwa sehat atau kesehatan itu adalah kondisi yang sempurna, yang paripurna antara fisik, mental, dan sosial. Tidak hanya sekedar lepas dari penyakit ataupun kecacatan. Makna ini akan semakin dalam tatkala kita kupas di dalam kacamata Islam. Dan pada kesempatan kali ini topik kesehatan menjadi suatu hal yang layak kita bahas karena kesehatan ini adalah menjadi salah satu nikmat besar yang seringkali kita lupakan, yaitu nikmat kesehatan ini. Kesehatan sebagai salah satu kurnia yang sangat berharga, dan bahkan Rasulullah mengingatkan kita dalam satu hadisnya, ni'matani maghbuna fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh banyak manusia, yakni nikmat kesehatan dan nikmat peluang atau waktu. Islam sebagai agama yang sempurna telah menuntun kita dalam menjaga kesehatan, dan Rasulullah adalah contoh suri tauladan dalam hal kesehatan ini. Rasulullah pernah bersabda, "Wa inna lizatika 'alaika haqqan." Dan sesungguhnya di dalam tubuhmu, dalam jasadmu itu ada hak atas kamu. Hadis riwayat Bukhari. Tubuh kita punya hak setidaknya untuk dirawat atau diopeni, punya hak untuk diberi kesempatan untuk istirahat, dan termasuk punya hak untuk diservis dan sebagainya. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, namun juga merupakan satu bentuk ibadah. Dan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tadi saya sampaikan pada awal khutbah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk menjaganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi'aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berilah nafkah di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan, serta berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Baqarah ayat 195. Jamaah sekalian, ayat ini bisa kita maknai sebagai perintah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental agar tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan. Kondisi kesehatan masyarakat saat ini, jamaah sekalian, dihadapkan dengan banyak tantangan baru, terutama di tengah kemajuan teknologi digital dan perubahan gaya hidup. Beberapa fenomena yang bisa kita lihat dalam masyarakat saat ini antara lain adalah yang pertama, meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular. Seperti kita ketahui, penyakit tidak menular ini adalah diantaranya diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Ini menjadi ancaman serius di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dan pola hidup yang kurang sehat, seperti aktivitas fisik, konsumsi makanan yang tidak seimbang, serta kebiasaan merokok atau minum minuman keras, minum beralkohol atau soda, itu menjadi penyebab utama jenis peningkatan penyakit ini. Yang kedua adalah gangguan kesehatan mental. Dalam era yang serba cepat ini, banyak individu, terutama kaum muda, menghadapi tekanan yang sangat besar. Masalah yang dihadapi seperti stres, cemas, dan depresi semakin umum terjadi, bahkan mengakibatkan bunuh diri. Dan menurut data WHO, gangguan kesehatan mental ini menjadi salah satu penyebab utama disabilitas di seluruh dunia. Ini menjadi perhatian kita. Fenomena berikutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Di era digital itu juga membawa dampak negatif terhadap kesehatan, terutama adalah kecanduan gadget, media sosial, dan game online. Ini bisa mengakibatkan masalah seperti gangguan tidur, postur tubuh yang menjadi buruk, bongkok, dan sebagainya, hingga keterasingan sosial. Oleh karena itu, penggunaan teknologi secara berlebihan juga akan mengakibatkan kurangnya interaksi sosial secara langsung yang bisa berdampak kepada kesehatan mental. Hal lainnya adalah yang kemarin kita hadapi bersama, yakni pandemi global dan potensi wabah penyakit. Pandemi COVID-19 yang baru lalu kita alami adalah bukti nyata bahwa ancaman penyakit menular tetap ada. Meskipun pandemi itu mulai mereda, ancaman penyakit menular lain, termasuk potensi wabah baru, harus selalu kita antisipasi dengan menjaga kesehatan dan kebersihan diri, serta meningkatkan imunitas tubuh kita. Jamaah-jamaah rahimakumullah, tantangan kesehatan ini harus kita hadapi dengan bijaksana dan berlandaskan ajaran Islam. Dan Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan dalam menjaga kesehatan yang sangat relevan di era modern ini. Dan beberapa langkah solusi yang bisa kita ambil antara lain adalah yang pertama, menjaga pola makan yang sehat. Rasulullah bersabda, "Ma mala adamin wi'a'a syarra min batn. Bihasbi ibni Adam ukulatun yuqdimna sulbah. Fa in kana la muhalah fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi." Tidaklah anak cucu Adam itu mengisi satu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap nasi, beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Namun jika harus memenuhinya, maka bisa diatur sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Jamaah sekalian, prinsip moderasi ini adalah solusi bagi banyak penyakit yang disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat dan konsumsi yang berlebihan. Solusi berikutnya adalah olahraga yang teratur.
Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan betapa pentingnya aktivitas fisik dan beliau menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebugaran tubuh. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-mu'minu qawiyun khair ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mengajari anak-anak kita, para pemuda, harus mahir untuk berenang, memanah dan berkuda. Dan olahraga sederhana seperti jalan kaki, berlari atau sepeda juga dapat meningkatkan kebugaran tubuh kita serta mencegah penyakit. Ini yang harus kita tahu. Solusi yang ketiga adalah mengelola stres dan kesehatan mental. Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan hati dan pikiran, dan beliau sering menganjurkan umatnya untuk berbanyak zikir dan doa dalam menghadapi tekanan hidup. Dan ini juga sesuai dengan penelitian ilmiah modern yang menunjukkan bahwa meditasi dan refleksi spiritual dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Yang keempat, solusi yang bisa kita lakukan adalah menggunakan teknologi secara bijaksana. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebihan dalam segala hal. Oleh karenanya, batasilah penggunaan gadget hanya untuk kepentingan hanya untuk keperluan yang penting. Memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat. Kalau kita sebagai kalangan akademik bisa untuk belajar, bekerja, bahkan untuk menjaga kesehatan dengan menggunakan aplikasi kesehatan tertentu. Dan yang terakhir, solusi yang bisa kita ambil adalah meningkatkan literasi kesehatan. Di era informasi digital ini penting bagi kita untuk cerdas dalam memilah informasi kesehatan. Hindari berita hoax dan informasi yang tidak valid. Dan kalau perlu kita lakukan konsultasi, segala hal yang berkaitan dengan kesehatan kepada para ahlinya atau pada sumber yang bisa dipercaya, terutama kepada dokter dan para ilmuwan. Hadirin jamaah Jumat sekalian, semoga apa yang saya sampaikan pada khutbah pendek kali ini bisa menjadikan kita muslim yang kuat, mukmin yang kuat, yang dicintai dan disukai oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أو كما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزة لطيف يا من هو في لطف الشريف يا من هو في فيه يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مجد منير اللهم أكرمنا منك بنور الفهم
وأخرجنا من ظلمات الوهن وارزقنا منك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب الرهبة وتعبد أهل الوراء وإرفان أهل العلم حتى نخافك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بالحلالك عن حرامك واغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.